Selamat sore teman-teman. Hari ini market sedikit terkoreksi ya, sekitar 0,17%. Dan transaksi hari ini sepertinya cukup ramai ya teman. Saya lihat sampai 15 triliun tadi. Sepertinya Goto yang nyumbang volume paling besar ya. Jadi dia turun dalam. Ini plan 27 Desember udah lama banget teman-teman. Ini sudah kena stop loss di sini. Nah, inilah pentingnya ya menggunakan stop loss. Teman-teman bisa lihat kalau kita tidak gunakan stop loss, ini sudah berapa persen nih? Dari 81, katakanlah teman bisa masuk 81 ya. Di sini. Ini sudah 12% lebih kurang minusnya kalau teman tidak pakai stop loss. Tapi kalau kita pakai stop loss, kita minusnya 3,8%, 3,58% saja. Jadi jangan lupa ya selalu gunakan stop loss ya, sebagus apapun sahamnya. Nah, kita mau bahas sedikit tentang Medco ya, yang kita bahas kemarin teman. Ini tadi Medco sudah berhasil jebol area resisten seperti yang kita bahas di video kemarin ya, video sebelum ini. Kalau teman yang belum nonton, kalau mau nonton, lihat saja video sebelum ini ya, kita bahas tentang Medco. Jadi kita punya analisa. Jadi untuk entry itu kita tunggu dulu breakout seperti ini, kemudian dia, sebentar kita cari dulu buat menunjuk. Nah, ini setelah dia breakout, kemudian dia pullback lagi ya, skor dia sampai ke area resisten ini atau support di tengah resisten, kemudian dorong lanjut kenaikan seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh siap-siap ya. Kenapa? Karena ini kenaikannya cukup bagus ya. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena kenaikannya itu diiringi dengan volume yang cukup besar teman ya. Nah, ini volume ya, yang ini. Ini penting juga teman-teman, teman-teman perhatikan ya ini. Oke. Kalau dia breakout tanpa diikuti dengan volume yang besar, itu bukan breakout yang bagus ya. Itu biasa di istilahnya itu fake breakout ya, fake breakout. Jadi setelah dia break, kemudian dia turun lagi ya. Itu biasanya sering kali menipu. Bukan berarti juga setelah volume yang tinggi ini break ini pasti akan naik, bukan berarti juga seperti itu ya. Jadi kepastian itu hilangkan dari mindset teman ya. Tidak ada yang pasti di saham. Kalau teman mindsetnya pasti, itu teman bisa tidak menggunakan stop loss nanti. Nah, contohnya teman bisa lihat di sini ya. Kita lihat volume yang meyakinkan itu, breakout yang meyakinkan itu seperti ini ya. Ini kan resisten teman ya. Ini resisten ya. Kemudian dia di break ya. Nah, breaknya diikuti dengan volume yang besar ya. Kemudian dia koreksi ya. Nah, ini dua candle merah ini koreksinya dengan volume yang kecil. Ini penting teman ya. Koreksi dengan volume yang kecil. Jadi koreksinya itu sebenarnya lemah saja ya, tidak kalau volume koreksi itu lebih besar dari volume jual, itu berarti banyak yang jualan, banyak yang haki dibandingkan yang HK. Jadi seperti itu saja ya, simpel saja teman. Nah, untuk Medco ya, teman-teman boleh coba entry ya, yang belum entry ya. Tapi kalau kita di grup sudah lama ini entry-nya, teman-teman boleh entry di 12.75 ya, atau sampai ke 13.10 di harga sekarang. Oke. Nah, teman-teman tentukan stop loss-nya itu, saran saya di bawah, jangan terlalu dekat juga ya. Tapi kalau teman ini amannya itu bukan aman ya, yang ideal itu sebenarnya di bawah swing ini teman ya, di bawah swing yang merah ini. Kita besarkan dulu. Nah, ini kan ada candle merah ini ya. Kita taruh stop loss di bawah, tapi agak lebar ya. Tapi kalau teman mau yang lebih tipis, kita ambil
time frame yang lebih kecil ya, tambah 1 jam. Nah seperti ini. Katakanlah teman-teman masuk di 12.75 atau teman-teman nego di 12.75 ya. Nah di sini bisa kita ambil patokan nih ya, sekitar lebih kurang 7% juga teman ya. Memang ini adalah swing yang terdekat ya, 6 atau 7%. Oke. Tapi teman-teman bagaimanapun ya, walaupun stop loss kita agak lebar ya, agak lebar, jadi teman-teman mengaturnya itu dengan lot sizing ya. Kalau teman belum paham apa itu lot sizing, cari saja di channel kita ini ya, ketik saja cara mengatur money management dengan lot sizing, pasti keluar itu di Minatomi ya. Jadi seperti itu. Kemudian target price-nya kita ganti lagi ke 1 hari. Target price-nya bisa kita ambil area ini ya. Ini adalah base ya, jadi drop base drop itu kita anggap area supply ya, sekitar sini ya, sekitar 11% itu area terdekat teman-teman ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kenapa tidak? Ratio-nya tidak bagus. Kenapa? Karena nggak sampai 1:2 bahkan. Ini 1:7 saja. Jadi targetnya itu kita boleh optimis karena dia juga ada pola cap and handle ya. Ambil di atas ini ya. Sehingga risk reward kita jadi menarik teman. Jadi 1:3 ya, jadi 1:3. Jadi seperti itu ya. Lagi-lagi ini hanya analisa ya. Saya belum melihat apa namanya broksumnya karena ini masih jam 4:30, ini belum keluar broksumnya ya. Nanti teman-teman boleh cek saja broksumnya apakah ada akumulasi yang besar atau justru sebaliknya ya. Cek nanti sekitar jam 6 itu sudah keluar broksum. Oke. Kemudian yang saya masih pegang ini ya, saya masih pegang BER-PT. Oke, ini BER-PT saya masuk di 975 ya, sekarang masih di 975. Ini sudah masuk kedua ya. Kenapa? Karena yang pertama sudah kena stop loss ya. Stop lossnya 980 itu, ini plan 5 Februari. Tapi saya masuk lagi di 975 dengan alasan ini ada divergen ya, divergen. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini juga divergen ya. Ini divergen ya. Ketika candlenya itu turun atau harganya turun, sementara MACD-nya itu naik seperti ini. Oke, itu kita sebut divergen ya. Orang-orang teknikal menyebutnya itu divergen. Nah, makanya ini juga terjadi seperti itu, divergen. Oke. Jadi saya baru saja hijau lagi ini, belum hijau sih, masih BEP ya dari harga beli saya. Jadi teman-teman kalau mau masuk BERPT belum terlambat sih ya. Nah ini, tapi sekali lagi ya, ini selalu ada risiko ya. Nah kalau teman-teman masuk di 975 di area sini, ini risikonya lebih kecil teman-teman ya. 975 teman-teman bisa tarik sedikit ke atas, jadi sekitar 5% ya stop lossnya, sekitar 5% di area 910. Oke. Contoh saham divergen yang kita sudah bahas juga ya, saya lupa waktu itu apakah saya juga bahas di YouTube, tapi yang pasti kita bahasnya di grup ini ya. Nah ini INKP teman ya, ini plan 5 Februari ya. Sekarang tanggal 29, berarti sudah sekitar 24 hari baru jalan teman ya, baru berjalan. Jadi bagi teman-teman yang sabar ini pasti sudah profit ya. Tadi kita juga bahas di grup, coba kita lihat. Nah ini INKP. Nah ini salah satu teman kita yang masih hold ya. Ini plannya. Jadi Cepin sama INKP kita bahasnya 5 Februari waktu itu ya.
Nah, ini. Jadi apa alasannya? Yang pertama, dia sudah sideways beberapa hari ya. Nah, ini terjadi divergen juga ya. Teman-teman bisa lihat harga ini turun ya. Ada low, kemudian lower low. Sementara MACD-nya itu naik ya. Ini low, higher low, higher high ya. High, higher high. Jadi itu yang kita sebut dengan divergen. Nah, setelah itu dia sideways, akhirnya 2 hari belakang dia naik ya. Jadi teman-teman yang masuk di 7925 ini ya lebih kurang ya sekitar berapa ya, 9% tadi ya kalau nggak salah ya, 9%-an atau 10% itu sudah floating profit. Nah, ini salah satu. Jadi yang benar yang mana sih yang harus kita pegang? Apakah kita harus pakai cup handle atau divergen atau ranging misalnya ya, atau Quasimodo misalkan ya, teman-teman kan bingung juga. Yang benar yang mana? Semuanya harus teman-teman pelajari ya. Karena kalau satu saja metode yang kita pelajari, kita agak susah mencari saham nih teman. Katakanlah kita cuma mau entry itu ketika dia divergen seperti ini. Kan tidak selalu saham itu ada divergennya ya. Begitu juga cup and handle. Kalau kita cuma menunggu cup and handle saja ya, cup and handle itu terbentuknya itu cukup lama teman ya. Jadi kesempatan kita mendapatkan saham yang berpotensi itu lebih kecil. Tapi kalau kita punya banyak metode ya, katakanlah ini metodenya ranging misalkan ya, ini MA20, MA50 misalkan ya, atau Quasimodo ya, macam-macam. Jadi kita punya banyak peluru, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih hold ya, saya ucapkan happy cuan ya. Semoga ini masih kuat naik. Begitu juga Cepin ya, Cepin. Kita bahas 2 saham ini waktu itu. Cepin. Nah, ini masih, ini kita masuk di area sini ya sampai 4640 ya, 4640. Nah, di area sini. Ini sudah floating profit juga ya. Nah, area sini floating profit sekitar ya lebih kurang 6% ya. Jadi kita memang harus sabar teman. Kalau swing itu kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang lambat ya. Kadang-kadang justru dia turun kena stop loss. Itu tergantung ke psikologi teman. Apakah teman sabar atau tidak ya. Kata Warren Buffett kalau nggak salah ya, saham itu adalah bagaimana memindahkan uang orang yang tidak sabar ke orang yang sabar ya, seperti itu. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan happy cuan buat teman-teman semua.